Banyak yang bertanya kepada saya, B, saya sebaiknya menikah atau tidak? Ternyata ini sekarang menjadi fenomena ya. Apa itu? Banyak generasi muda yang takut menikah. Kalau saya dulu, saya menikah muda. Usia 22 tahun saya sudah menikah. Anak-anak saya usia 20 tahun bahkan sudah menikah. Ya. Tapi sekarang banyak juga anak muda yang takut menikah. Kira-kira apa penyebabnya? Dan bagaimana supaya Anda menikah itu menjadi lebih berani dan Anda menjadi orang yang kemudian bisa membangun rumah tangga yang lebih harmonis? Anda perlu persiapan. Dan kalau mau tahu bagaimana caranya, simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang curhat kepada saya tentang keengganannya untuk menikah. Saya pun kemudian bertanya, kamu tidak mau menikah? Atau sebenarnya kamu tidak tahu versi dewasa seperti apa yang harus kamu jalani? Karena ada perbedaan besar di antara keduanya. Tidak mau menikah itu pilihan. Tapi tidak tahu mau jadi siapa itu bukan pilihan. Itu kebingungan yang menyamar sebagai pilihan. Dan hari ini saya ingin berbicara jujur. Ya, bukan menghakimi Anda, bukan ceramah, tapi kita bedah bersama apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri beberapa anak muda Indonesia yang membuat angka pernikahan terus turun setiap tahun. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita mulai dengan fakta. Apa itu? BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia turun dari 2,1 juta pada tahun 2014 menjadi 1,4 juta pada tahun 2024. Penurunannya hampir 30% dalam satu dekade. Dan menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Dan pada tahun 2025 hanya 27,92% pemuda Indonesia yang berstatus menikah. Artinya lebih dari 71% pemuda kita belum atau tidak menikah. Dan bagaimana dengan angka perceraian? Angka perceraian fluktuatif di kisaran 400.000 per tahun. Artinya dari setiap 3 pernikahan yang terjadi, hampir 1 berakhir di pengadilan. Ya, dan ini bukan sekedar tren atau gaya hidup. Ini sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi di dalam diri anak muda kita dan di dalam struktur masyarakat kita. Jadi pertanyaannya bukan kenapa mereka tidak mau menikah. Pertanyaannya yang lebih tepat adalah apa yang tidak mereka dapatkan sehingga mereka tidak merasa siap untuk menikah. Sependek pemahaman saya, akar masalah pertama adalah banyak anak muda tidak punya gambaran tentang pernikahan yang baik. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena yang mereka lihat seumur hidup tidak cukup meyakinkan. Banyak dari mereka tumbuh di keluarga broken home atau tidak harmonis. Menyaksikan orang tua bertengkar setiap hari atau bahkan bercerai. Membentuk keyakinan di bawah sadar bahwa pernikahan adalah jebakan seumur hidup yang tidak mudah dihindari. Ini bukan soal lemah mental ya. Ini soal apa yang terekam dalam memori mereka sejak kecil. Dalam ilmu kepemimpinan diri, kita mengenal konsep role model. Figur yang kita jadikan referensi tentang seperti apa yang seharusnya hidup kita jalani. Kalau role model yang tersedia untuk pernikahan adalah pertengkaran dan perceraian, maka tidak heran kalau anak muda memilih lebih baik tidak menikah. Mereka tidak menolak pernikahan. Mereka menolak gambaran pernikahan yang mereka lihat. Dan itu sebenarnya sehat kalau disertai dengan upaya mencari gambaran yang lebih baik. Akar masalah kedua, banyak anak muda belum selesai memimpin diri sendiri. Tapi sudah dituntut untuk memimpin orang lain dalam pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan bukan hanya soal cinta. Pernikahan adalah kepemimpinan rumah tangga. Dan kepemimpinan rumah tangga membutuhkan sesuatu yang jarang dibicarakan, yaitu kematangan diri. Kematangan diri bukan soal usia.
bukan soal sudah kerja atau belum. Kematangan diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi sendiri ketika situasi sulit, berkomunikasi dengan jujur tanpa melukai, bertanggung jawab atas keputusan bahkan ketika ia salah, dan yang paling berat, menempatkan kebutuhan orang lain setara dengan kebutuhan sendiri. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai wifehood, ya, menunda kedewasaan. Bukan hanya menunda pernikahan, tapi menunda proses menjadi versi dewasa dari diri sendiri. Itu berbahaya, ya. Dan akar masalah ketiga ini terasa ironis menurut saya, tapi sangat nyata. Yaitu apa? Kita hidup di era dengan pilihan terbanyak dalam sejarah, dan justru itulah yang membuat orang paling takut memilih. Di era dating app itu ada kan, media sosial juga banyak, dan standar pasangan ideal yang terus bergeser, ya. Maka banyak anak muda terjebak dalam paradox of choice. Terlalu banyak opsi, terlalu banyak pilihan. Selalu ada yang kelihatannya lebih baik di luar sana. Dan setiap kali hampir memutuskan, muncul keraguan. Bagaimana kalau ada yang lebih cocok? Tapi di balik kebingungan memilih pasangan, ada masalah yang lebih dalam. Mereka tidak cukup kenal diri sendiri. Bagaimana kamu bisa memilih pasangan yang tepat kalau kamu belum tahu siapa dirimu? Apa yang kamu butuhkan dalam hubunganmu? Bagaimana pola komunikasi saat terjadi konflik? Apa luka lama yang masih kamu bawa? Nilai-nilai apa yang benar-benar kamu pegang? Mengenal diri sendiri bukan kemewahan, itu adalah prasyarat kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam karir, bisnis, maupun rumah tangga. Saya tidak ingin menutup mata dari sisi ini, ya, karena banyak, ya, karena itu nyata terjadi di generasi muda sekarang. Dan akar masalah yang keempat adalah beban ekonomi. Kenapa? Biaya hidup yang tinggi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, impian memiliki hunian sendiri yang terasa mustahil di usia muda. Semua itu membuat banyak anak muda ragu untuk membangun rumah tangga. Bagaimana bisa membangun keluarga kalau mengurus diri sendiri saja masih susah? Itu pertanyaan yang valid yang terjadi di generasi muda sekarang. Dan saya tidak akan menjawab dengan klise, rezeki ikut anak, nggak usah takut. Yang ingin saya katakan adalah, ekonomi adalah faktor, bukan alasan utama. Karena banyak orang yang menikah dengan kondisi pas-pasan dan berhasil membangun keluarga yang luar biasa. Dan banyak orang yang mapan secara finansial tapi tidak siap secara mental, dan pernikahannya pun hancur. Kesiapan ekonomi ini memang perlu diusahakan, tapi jangan jadikan itu alasan untuk menunda dan juga untuk mengusahakan kesiapan yang lebih dalam. Yaitu apa? Kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Sekarang saya ingin bicara konkret, ya, bukan tentang kapan harus menikah. Itu urusan Anda masing-masing. Tapi tentang apa yang perlu dibangun dalam diri agar ketika waktunya tiba, kamu benar-benar siap untuk menikah. Pertama, selesaikan luka lama, luka hati, ya. Kalau kamu tumbuh di keluarga yang tidak harmonis, di keluarga broken home, atau punya pengalaman hubungan yang menyakitkan, jangan bawa luka itu masuk ke pernikahan. Bukan berarti kamu harus sempurna, ya, tapi paling tidak kamu sadar luka itu ada dan kamu aktif bekerja untuk menyembuhkannya sebelum pernikahan. Karena luka yang tidak diselesaikan itu tidak hilang. Ia hanya pindah dan biasanya mendarat pada orang-orang yang paling kamu cintai. Bisa ke pasangan hidup Anda, bisa ke putra-putri Anda. Yang kedua, bangun identitas diri yang kuat. Kamu harus bisa menjawab pertanyaan yang mendasar. Siapa kamu? Apa nilai-nilaimu? Apa yang kamu perjuangkan dalam hidupmu? Karena pemimpin yang tidak punya identitas yang jelas akan selalu ragu dalam mengambil keputusan. Dan dalam pernikahan, keputusan harus diambil setiap hari. Dan setiap kamu adalah pemimpin, maka kamu harus jelas identitas dirimu. Yang ketiga, latih kemampuan komunikasi yang sehat.
Ternyata perceraian sangat jarang terjadi karena pasangannya salah pilih. Perceraian hampir selalu terjadi karena komunikasi yang rusak, yang dibiarkan lama tanpa diperbaiki. Kemampuan mengungkapkan perasaan dengan jujur, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menyelesaikan konflik tanpa meledak, itu bisa dipelajari. Tapi harus dilatih. Gitu kira-kira ya. Dan yang keempat, cari role model pernikahan yang benar. Cari pasangan, entah itu di keluarga besar Anda, di komunitas, atau mentor Anda, atau sahabat Anda, yang pernikahannya kamu kagumi. Bukan yang sempurna sih, ya, tapi yang nyata dalam perjuangannya dan tulus dalam komitmennya. Karena kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat, atau paling tidak sulit membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Dan kita tidak akan pernah sungguh-sungguh menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Maka saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Selama ini pernikahan dijual sebagai tujuan finishing line kehidupan. Cari pasangan, menikah, selesai. Bahagia selamanya. Dan karena itu pula banyak yang takut karena finishing line terasa begitu permanen. Kalau salah tidak bisa diulang. Tapi pernikahan yang sesungguhnya bukan finishing line. Pernikahan adalah starting line. Starting line untuk membangun diri yang lebih baik. Karena ada orang yang membuatmu tidak bisa terus bersembunyi di balik egomu. Starting line untuk mewariskan sesuatu yang bermakna. Karena ada generasi berikutnya yang akan mewarisi cara kamu memandang dunia. Starting line untuk belajar cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang terasa nyaman, tapi cinta yang memilih untuk tetap hadir bahkan di saat yang paling sulit. Cinta yang saling menumbuhkan. Saya tutup dengan pertanyaan yang saya titipkan untuk kamu bawa pulang hari ini. Jadi pertanyaannya bukan kapan kamu akan menikah, tapi pertanyaannya versi diri seperti apa yang ingin kamu bawa masuk ke dalam pernikahan. Karena pernikahan yang baik tidak dimulai dari menemukan orang yang tepat. Pernikahan yang baik dimulai dari menjadi orang yang tepat. Tuliskan di kolom komentar satu hal yang sedang kamu usahakan dalam dirimu sekarang sebagai persiapan untuk menjadi versi terbaik dirimu dalam hubungan, dalam keluarga, dalam kehidupan. Sehingga pernikahanmu membuat kamu semakin bahagia. Saya Jamil Ajeni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.